محمد صلى الله عليه وسلم. على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمنون للمؤمن كالبنيان يشد بعضهم بعضا. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara kaum muslimin dan muslimat sidang sholat Idul Fitri yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita umat Islam di seluruh penjuru dunia berbondong-bondong menuju lapangan, menuju ke masjid-masjid, menuju ke surau-surau, menuju ke gunung-gunung, dan juga menuju ke mushola dalam rangka mengagungkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil mengumandangkan takbir, tahmid, dan tasbih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha agung, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha perkasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha merajai. Artinya sehebat apapun kita, sebanyak apapun harta kita, setinggi apapun ilmu kita, maka kita semua kecil di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, saudara hadirin yang mulia, tidak ada sesuatu yang pantas untuk kita sombongkan dengan sesuatu yang ada di sekitar kita, baik jabatan kita, kedudukan kita, harta kita, ilmu kita, fasilitas kita, maka semuanya terasa kecil di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, pada kesempatan pagi hari ini, mari kita sama-sama untuk bermuhasabah, mengintrospeksi diri sampai sejauh mana tentang ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara kaum muslimin dan muslimat yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita baru saja menyelesaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan selama 1 bulan lamanya. Di siang harinya kita untuk menekan hawa nafsu kita, baik dari sisi makan, syahwat kita, minum kita, keinginan apapun, semuanya dibatasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka untuk menahan diri kita, dalam rangka untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala melatih kita, yaitu dengan cara menahan hawa nafsu kita. Kemudian di malam harinya kita dianjurkan untuk menghidupkan malam-malam di bulan suci Ramadan untuk membaca Quran, untuk sholat tarawih dan sebagainya, yang semuanya itu tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas iman kita dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah membawa dampak yang sangat positif buat anak-anak kita, generasi kita, dan insya Allah anak-anak kita menjadi anak-anak yang awwalatun salihun yad'una.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudara hadirin, sidang sholat Idul Fitri yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika bulan suci Ramadan berakhir, saudara hadirin yang mulia, maka ada dua kesimpulan yang bisa kita tarik, yaitu ada dua makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mereka saling bertolak belakang, yaitu di satu sisi ketika Ramadan berakhir, mereka ada yang merasa gembira, merasa senang, dan di sisi lain ada ketika Ramadan berakhir, ada yang mereka merasa sedih, bahkan mereka menangis. Siapa makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika bulan suci Ramadan berakhir? Dia menangis, dia sedih, yaitu diantaranya langit, bumi, lautan, gunung, pepohonan, dan sebagainya. Kenapa saudara hadirin yang mulia? Ketika bulan suci Ramadan berakhir mereka menangis, karena bagi mereka alangkah ruginya bagi umat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika datang bulan suci Ramadan kita tidak bisa mengambil manfaat dari keagungan datangnya bulan suci Ramadan. Padahal baginda Rasulullah sampaikan ketika bulan suci Ramadan datang, yang pertama ketika kita bisa menyambut dengan penuh kegembiraan, Allah akan mengharamkan jasad kita disentuh oleh api neraka. Kemudian rangkaian ibadah kita, diamnya kita dihitung tasbih, ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi bagi hamba-hamba Allah, banyak sekali mereka yang lupa dengan kedatangan dan keagungan bulan suci Ramadan. Maka di satu sisi mereka menangis, saudara hadirin yang mulia, karena di tahun ini bisa berjumpa dengan Ramadan, belum tentu tahun yang akan datang kita akan berjumpa lagi dengan bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, saudara hadirin, ada makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika bulan Sumatera Ramadan itu berakhir dia gembira. Siapa? Yaitu diantaranya manusia, yaitu manusia yang taat, manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak sekali walaupun dia muslim, ketika Ramadan datang banyak orang yang tidak berpuasa, banyak orang yang tidak baca Quran, banyak orang yang tidak pernah menghidupkan qiyamul lail di dalam bulan suci Ramadan. Maka bagi orang yang bertakwa, beriman kepada Allah, ini merupakan salah satu saat yang sangat tepat, saat yang sangat menggembirakan, saudara hadirin yang mulia, sesuai dengan janji baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan didasarkan karena keimanan dan keikhlasan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapuskan dosa-dosa kita 1 tahun yang telah lewat. Tetapi saudara hadirin yang mulia, dosa yang dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dosa antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita pernah meninggalkan sholat, mungkin kita pernah berbuat zina, mungkin kita pernah mencuri. Maka ketika kita bertaubat, saudara hadirin, saat-saat yang paling tepat di bulan suci Ramadan, insya Allah Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Tetapi dosa di antara manusia dengan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah mengampunkan selama di antara manusia itu sendiri tidak mau saling memaafkan. Oleh karena itu, saudara hadirin yang mulia, 1 Syawal merupakan Idul Fitri, kembalinya kita semua kepada kefitrahan kesucian kita seperti bayi yang baru dilahirkan dari rahim ibu kita. Artinya apa? Kita semua sekarang ibaratkan bayi baru lahir, saudara hadirin. Jadi semuanya kita suci. Idul Fitri ini mengembalikan kesucian kita. Oleh karena itu, mari kita ke depan jangan pernah kita mengotori dengan dosa-dosa kita. Dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dosa antara manusia dengan Allah. Tetapi dosa antara manusia dengan manusia, Allah tidak akan pernah mengampunkan selama di antara manusia tidak mau saling memaafkan. Maka satu ketika saya teringat ada satu kisah ketika Idul Fitri, maka kisah ini selalu diangkat. Kenapa? Karena ini merupakan satu tarbiyah yang sangat berharga.
yaitu ketika baginda Rasulullah SAW habis sholat Idul Fitri, begitu para sahabat keluar dari masjid, maka Rasulullah sambil menadahkan tangannya, sambil mengucapkan kalimat amin, 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 saudara. Kemudian Sayyidina Ali merasa kehilangan di mana baginda Rasulullah SAW kita tidak melihat, yaitu di dalam kerumunan banyak jamaah kita. Kemudian bertanya kepada sahabat Abu Bakar, coba kita tengok kembali, siapa tahu baginda Rasul masih ada di dalam masjid. Kemudian begitu Sayyidina Ali masuk kembali dalam Masjidil Haram, baginda Rasulullah sedang mengucapkan amin. Kemudian Sayyidina Ali bertanya, ya Rasulullah, kalau saya tidak salah lihat engkau mengucapkan kalimat amin, amin, amin 3 kali, lalu siapa Rasul yang berdoa di tanggal 1 Syawal ini? Maka baginda Rasulullah menjawab, wahai sahabatku Ali, bahwa 1 Syawal ini ribuan para malaikat dan bahkan rajanya malaikat, yaitu malaikat Jibril, turun ke permukaan bumi memohon kepadaku untuk mengaminkan daripada doa Jibril, saudara hadirin yang mulia. Kalau yang berdoa adalah malaikat Jibril, kemudian yang mengaminkan adalah baginda Rasul. Kita tahu Rasulullah adalah annahu basyarun lakal basyar. Rasulullah adalah manusia, tetapi tidak sama seperti kita, sehingga ucapannya, doa-doanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa, saudara hadirin, doa yang dipanjatkan oleh Jibril? Yang pertama, ya Allah, ya Tuhan kami, jangan kau terima pahala tadarus Al-Quran surat Raweh di antara tetangga kita yang satu dengan yang lainnya yang saling bermusuh-musuhan. Apa kata Nabi? Amin. Kemudian yang kedua, doa yang dipanjatkan oleh Jibril, ya Allah, ya Tuhan kami, jangan kau terima tadarus Al-Quran surat Rawehnya di antara seorang istri yang durhaka dan berani kepada suaminya. Apa kata Nabi? Amin. Kemudian doa yang ketiga yang dipanjatkan oleh Jibril, ya Allah, ya Tuhan kami, jangan kau terima pahala tadarus Al-Quran surat Rawehnya di antara seorang anak yang durhaka dan berani mencaci maki kepada kedua orang tuanya. Apa kata Nabi? Amin. Saudara hadirin yang mulia, mari kita sama-sama merenung, saudara hadirin. Kita hidup bermasyarakat, saya yakin tidak ada satu makhluk pun yang tidak punya salah. Tidak ada satu makhluk pun yang tidak punya dosa. Tetapi ketika kita pernah berbuat salah dan dosa, mari kita sama-sama saling memaafkan. Sesuai dengan janji dan perintah Allah, wa syari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju kepada ampunan daripada Tuhan kalian, karena Allah telah menciptakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas. Orang bertakwa itu orang-orang yang di mana saudaranya dalam kesulitan dia selalu membantu, memberikan infak, sedekah dan zakatnya. Yang kedua, wal kadhimina al-ghaidh, dan dia mampu menahan rasa amarah. Walaupun segondok apapun perasaan kita, hati kita marah kepada tetangga kita, saudara kita. Saudara hadirin, orang yang mampu menahan amarah itu ciri-ciri orang takwa. Wal 'afina 'anil nas, kemudian memaafkan kesalahan orang lain sebesar apapun dia punya salah, tetapi kita lapang dada memaafkan kesalahannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha segalanya itu menerima dosa-dosa dan permohonan maaf dari seorang hamba. Apalagi kita sebagai makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah, kenapa kita tidak membuka daripada perasaan kita untuk memaafkan kepada kesalahan saudara? Oleh karena itu, saudara hadirin, ketika saudara-saudara kita berbuat salah, mari 1 Syawal ini momen yang sangat tepat untuk sama-sama saling memaafkan. Kemudian yang kedua, saudara hadirin, bagi seorang suami dan istri, kadang-kadang yang namanya rumah tangga pasti aja yang namanya selek, namanya ketidakcocokan. Tetapi walaupun ada ketidakcocokan, mari kita sama-sama saling memahami antara kekurangan dan kelebihan kita masing-masing. Apalagi seorang wanita yang terkadang
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, ayu mamra'atin adat rasulullah jannah. Wanita yang bordel bagaimanapun, kalau satu saat dia meninggal suaminya ridho, maka tahulah jannah. Maka sudah tidak ada saatnya lagi kita untuk saling menfitnah, untuk saling menjelek-jelekan yang satu dengan yang lain. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara kita yang kita merasa menjadi orang tua, menjadi anak, maka Rasulullah ingatkan kepada kita, tabirru aba'ukum, tabirru abna'akum. Ketika kita berbuat baik kepada orang tua kita, pasti anak-anak kita akan berbuat baik kepada diri kita. Oleh karena itu, ini merupakan PR yang sangat besar bagi kita sebagai umat muslim, karena kita menginginkan keselamatan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan hadirnya kita semua pada kesempatan pagi hari ini menambah amaliyah kita, melengkapi ibadah di dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan ke depan kita akan menjadi lebih baik dibandingkan di bulan Ramadan tahun yang lalu. Jangan Allah wa iyyakum minal faizin al-amin. Wa taqabbal wa iyyakum fi suratil muwaffiqin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِلَى رَبِّهِمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا وَقُرَّبِكِ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan bagikan klik juga loncengnya agar selalu update.